Iya. Ya kaum sarungan itu kan paling enak itu kan, karena dia harus dari 8 penjuru angin masuk kapan enak gitu. Simpel juga. Saya simpel juga kan sarungan itu kan. Dan di situ juga ada generasi muda. Generasi muda. Nah, generasi muda ini kan laksana gelas. Kalau kita boleh dia laksana gelas, bejana. Bejana yang bening tinggal diisi. Airnya apa mau dikasih? Yang mau kasih air yang kotor atau air yang bening atau yang bersih, yang manis, gula, kopi dan sebagainya, silahkan. Jadi diskusi, ngobrol dengan berbeda pendapat itu terbiasa dia. Yang tidak terbiasa itu kalau dia berbeda pendapatan terlalu jauh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan terlalu jauh beda pendapat. Teman ngopi, kali ini kita akan ulas Bung Pairus kembali dengan performa beliau sebagai orang yang banyak berkecimpung dalam dunia sosial kemasyarakatan, pegiat sosial kemasyarakatan. Bung Pairus, Anda ini kan banyak ya berkecimpung di dunia pesantren ya. Mungkin habitnya juga di dunia pesantren. Kemudian di jaringan Nahdlatul Ulama, jaringan NU dengan segala badan otonomnya. Kemudian juga ada Gus Durian ya. Itu apa sih itu indahnya, apa sih enaknya kita bergiat pada ranah-ranah seperti itu? Ya, pertama mungkin karena saya dibesarkan secara kultural di pesantren. Dan pesantren kami itu kebetulan afiliasinya ke Nahdlatul Ulama sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, itu dibesarkan di dunia tradisi seperti itu. Dan Nahdlatul Ulama itu sebagai sebuah organisasi keislaman yang menjaga hal-hal tradisi yang tidak melanggar syar'i, kan itu prinsipnya. Nah, sehingga asik-asik saja di situ. Kita menikmati kehidupan melalui berdakwah, berkhidmat melalui Nahdlatul Ulama, itu bagi saya itu menyenangkan. Nah, sehingga terus kemudian pada 10 tahun terakhir itu saya dipercaya menjadi ketua tanfiziahnya di Kota Mataram, berturut-turut 2 periode gitu ya. 2 periode, berakhirnya di 2021 kemarin ya. Dari sekitar 10 tahun mundur lagi lah, sekitar 2011 berarti ya. Dari sekitar 2011 itu saya sudah memimpin NU dengan dinamikanya, dan itu juga mengejutkan saya. Kenapa? Loh, orang seperti potongan begini kok jadi ketua tanfiziah NU itu. Harus dia pakai peci, sorban gitu ya, masuk pesantren pesantren ceramah dari masjid ke masjid gitu ya. Tapi ternyata mungkin orang tua kita dalam hal ini para kiai tuan guru melihat bahwa Mataram ini plural gitu ya. Karena Mataram ini plural gitu ya, dia homogen ya. Heterogen, begitu heterogennya banyak, sehingga barangkali layak dipegang oleh orang-orang yang seselebor saya misalnya gitu ya. Ya kan, sehingga. Tapi bukankah karena habit juga di dunia pesantren? Iya, memang karena itu. Ya, memang kan salah satu persyaratan orang menjadi ketua ini itu anak-anak yang harus memiliki latar belakang pesantren, bukan sekedar ngaji di Google gitu ya. Ngaji beneran loh ya. Bukan kitab aja, beneran ngaji beneran. Dan saya ngaji itu dari tahun 75 sampai 85. Gitu loh ngajinya. Ya, kan kita punya pondok lah, kapan-kapan kita mau ngaji lah gitu. Jadi ya itu membuat kita memang terjaga ya. Nakal-nakalnya anak pesantren itu kan tidak maksiat. Nakal-nakal anak pesantren itu kan seperti mencuri dan sebagainya, itu biasalah ya. Nah, mungkin itu yang membuat saya terus kemudian membawa dengan konsep yang non simbolik gitu ya, tetapi menawarkan konsep-konsep dengan egaliter gitu kan, humanisme dan sebagainya, itu ya seperti juga yang diajarkan di Gus Durian itu. Gus Durian juga mengajarkan hal-hal yang bersifat egalitarisme, kemanusiaan, kesederhanaan gitu kan. Bagaimana menghormati tradisi-tradisi kelokalan gitu. Jadi itu yang diajarkan kita kepada
santri-santri untuk membiasakan hal-hal begitu. Jadi asik-asik saja. Di NU itu menyenangkan, bertemu sama siapa saja gitu kan. Kita juga kan bertemu sama orang banyak kan, kita nggak tahu bahwa dia penjahat atau bukan penjahat, kan nggak tahu ketika kita lagi sholat gitu. Karena masjid ketika kita jadi makmum, kita nggak tahu bahwa dia apa, dia baru selesai dia tukang fitnah, kita nggak tahu kan. Tapi di dunia ormas itulah yang kemudian bisa memadukan semua latar belakang banyak orang. Iya, karena memang di NU itu kan dia juga moderat ya, bukan model dekul dan urat ya. Moderat artinya kan dia menjaga keseimbangan sesuai dengan masa dan zamannya ya, itu dia. Dan lebih mengawal konsep-konsep ketradisian itu yang harus kita jaga pikirannya ke depan, tetapi juga tidak meninggalkan. Makanya disebut dengan kaum sarungan. Ya, kaum sarungan itu kan paling enak itu kan, karena dia harus dari 8 penjuru angin masuk kapan enak gitu. Simpel juga. Simpel juga kan sarungan itu kan. Dia asik-asik saja gitu, bersarung itu. Kaum sarungan itu ya kita kaum santri. Artinya interaksi di sosial kemasyarakatan itu juga berkaitan juga dengan pemerintahan kan? Iya. Dengan segala agenda-agenda. Iya, saya juga mengawal konsep-konsep pemerintahan, gerakan-gerakan, tugas-tugas di pemerintahan itu juga melalui jalur-jalur Nahdlatul Ulama, jalur-jalur teman-teman di berbagai tempat dari segala macam tingkat keilmuan, tingkat pergaulan dan sebagainya. Kan? Kita harus bergaul sama semua orang, ya kan? Tapi tidak saling menggauli kan? Kita bergaul saja tapi tidak saling menggauli kan? Bung Pairus ini sekarang ini kan sudah pada era yang generasi mudanya banyak ya. Kemudian bahkan pemerintah bilang ini jadi bonus demografi kita. Nah, gimana caranya supaya generasi muda kita ini kan dengan ada pengalaman Bung Pairus di sosial kemasyarakatan, di organisasi, ada tadi juga ya kita tidak saksikan NU dengan segala agenda-agendanya, kemudian ada Gus Durian dengan misi kemanusiaannya, humanisme dan seterusnya. Nah, generasi muda ini bisa seperti apa ke depan ini dengan bonus demografinya ini? Harus kita apakah misalnya mereka juga melek organisasi atau misalnya di AB saja, atau karena memang teknologi sudah sedemikian rupa canggihnya, bahkan mungkin ormas bisa tergerus atau seperti apa? Pertama begini ya, untuk menjadi pintar itu kan belajar. Untuk menjadi pintar itu belajar. Tapi untuk menjadi baik itu naluri. Ya kan, nggak perlu nanti jadi SK gubernur, SK ketua NU, ketua HMI, nggak perlu. Menjadi baik ya baik-baik saja. Ya karena bersih harus menunggu SK jadi orang baik gitu kan. Nah, naluri ini yang harus kita bawa ke dalam konsep berorganisasi, bersosial masyarakat. Konsep naluri tadi, ya kan. Ruangan ini tidak ada tulisan dilarang berludah. Tapi tidak ada satupun di antara kita melakukan hal itu karena kita sadar bahwa berludah itu adalah adab yang tidak sopan. Nah, itu kan naluri. Pelajaran naluri. Naluri itu nggak perlu dipelajari. Kebaikan itu maksudnya itu dia naluri, dia sudah otomatis menjadi habit manusia. Tidak ada air yang kotor, yang ada hanya air diisi kotoran. Jadi kalau kita bersihkan kotorannya, dia menjadi air mineral. Akan kira-kira begitu kan? Semua yang kita minum itu berdasarkan semua. Nah, artinya usaha kita untuk berikhtiar itu tidak boleh berhenti. Yang namanya baik buruk itu selalu ada dalam setiap kehidupan. Makanya kalau di Gus Durian itu diajarkan kita, kalau Anda sudah yakin bahwa itu ada sesuatu yang benar, jalan. Orang suka nggak suka itu pasti ada. Orang suka nggak suka itu pasti ada. Yang penting kalau Anda yakini dia itu benar, jalan, bismillah saja. Nah, itu yang kita coba lakukan. Nah, dengan beragam caranya kan gitu ya. Ada orang yang masuk organisasi karena kepentingan ini, ada masuk ke organisasi kepentingan itu, macam-macam punya. Kan kita tidak tahu kepentingan itu. Nah ya, menjadi bersama ketika ada dinamikanya di dalam kelompok itu. Dan di situ juga ada generasi muda. Nah, generasi muda ini kan laksana gelas. Kalau kita boleh, dia laksana gelas, bejana, benyana yang bening, tinggal diisi. Airnya apa mau dikasih? Yang mau kasih air yang kotor atau air yang bening atau yang bersih, yang manis, gula, kopi dan sebagainya, silahkan.
begitu. Yang penting adalah dia baik, halal dan menyehatkan bagi kehidupan diri itu sendiri dan masyarakat. Artinya bermanfaat nggak dia? Anfa'uhum linnasnya nggak? Kan itu poin utamanya kita dalam bermasyarakat itu kan, bermanfaat nggak kita kepada orang lain. Makin banyak kita bermanfaat bagi orang lain, maka itu adalah orang baik kan gitu. Kan ukuran baik itu adalah bermanfaat dia kan. Nah, manfaat itulah yang kita kontribusikan baik berupa gagasan, pemikiran dan sebagainya dalam sebuah organisasi yang kita jalankan secara bersama. Nah, kalau konsep-konsep sekarang anak-anak muda itu di era generasi sekarang yang disebut dengan generasi Z, generasi A, B, C, D, itu kan istilah-istilah yang dibuat-buat saja. Generasi kedebong yingkrek boleh-boleh saja. Itu kan sebuah istilah yang harus kita sepakat. Seolah-olah kita kalau tanpa menggunakan kata istilah generasi Z, kita tidak pintar gitu ya. Gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan istilah menurut teori Aristoteles, wah tidak akademik gitu ya. Kalau kita menggunakan istilah Imam Ghazali punya konsep, dibilang kita agamis, enggak lah. Cara berpikir kita terlalu dikotomistik soal keilmuan. Padahal ilmu itu sangat universal, mau pakai dari mana saja kan gitu ya. Nah, dan lentur gitu. Seolah-olah kalau kita, bahkan dalam tulisan saya 15 tahun yang lalu tentang bagaimana Abu Bongoh menggugat NASA itu. Menggugat ilmuwan NASA loh, dia itu jangan main-main. Dia bilang apa? Kok bisanya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin itu mendarat di bulan? Siapa yang ngasih tahu dia itu bulan? Sampai hari ini ilmuwan NASA nggak bisa ketemu. Iya. Informasinya pertama kali. Iya, kan begitu katanya dalam sebuah ilmu pengetahuan. Dan menjadi lembaran-lembaran mata pelajaran anak SD itu kan. Pertanyaannya, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin mendarat di bulan pakai Apollo 11. Saya tidak badak. Siapa yang ngasih tahu dia itu bulan? Kan? Dan begitu. Dan itu 15 tahun yang lalu saya sudah tulis. Tapi ternyata ada seorang pemain basket dunia Amerika namanya Stephen Curry. Stephen Curry itu dia tidak percaya orang tinggal di bulan. Diundang dia ke NASA. Ya karena Abu Bongoh tidak terkenal saya kan, itu hanya bedanya. Tapi dia sudah menggugat duluan. Itu kan bisa menjadi kejahatan ilmu pengetahuan itu. Bahaya itu bagi FBI, CIA itu kan bisa bahaya, bisa ditangkap Abu Bongoh itu kan. Kira-kira begitu ya. Wah, ini berbahaya. Kok kita lagi duduk ngobrol-ngobrol di Serambi sambil ngeronda katanya Bongoh, tiba-tiba Neil Armstrong datang sama dia bilang, saya baru saja dari bulan katanya. Dan semua orang percaya dan jadi ilmu pengetahuan. Kan aneh ini kan. Siapa tahu berjuta-juta benda langit di angkasa. Ya, cara berpikir orang desa. Tapi logikanya itu yang penting deh. Begini kan. Coba katanya. Persilakan kita Pak Dedi. Kita muroah. Gitu kan. Misalnya Pak Ahmad muroah. Lah, terus itu kan pesila. Saya nggak tahu rupanya Pak Dedi rumahnya apalagi nggak tahu. Oh begini. Jalan 10 km ke timur. Sampai di situ ada persimpangan lalu belok kiri. Sekitar 2 km ada sawah membentang luas. Di situ ada rumah dan ada satu pohon kelapa menjulang tinggi dan atapnya alang-alang. Itulah rumah Pak Dedi. Nah, persilakan kita nanti Pak Ahmad mau roh nanti malam habis sholat isya. Kan begitu ceritanya. Berangkatlah ini tukang pesila ini sesuai dengan titik koordinat yang kita tahu. Kan gitu. 10 km set belok kiri tepat ada sawah membentang luas, ada rumah beratap alang-alang, dan ada pohon kelapa menjulang tinggi. Tetap di dalam dirinya, ini rumah Pak Dedi. Tapi sebagai orang timur, kan kita harus bertanya. Kedor gitu, Assalamualaikum. Niki rumah Pak Dedi? Oh iya. Peringgi Pak Dedi? Nggih. Oh tiang mesira, mungkin Pak Muhammad mau ruah nanti malam. Kan jelas sebab saya bertanya, ada Pak Dedi, itu rumahnya aja. Lah Neil Armstrong sama Edwin Aldrin itu siapa? Cuma dia tanya kalau itu bulan. Kira-kira seperti itu Abu Bongoh yang begitulah cara berpikir dan jadi betapa luasnya sebuah ilmu pengetahuan itu. Jangan merasa Anda paling hebat, digugat sama orang gobok gitu kan. Di organisasi juga dinamika itu terjadi. Dinamika itu terjadi, apalagi kalau sudah namanya di NU itu ada Bahsul Masail, membahas sebuah masalah. Itu kitabnya tebal-tebal. Bisa berdebat juga. Berdebat dan itu mengasihkan gitu. Mengasihkan sekali dengan ketebalan kita. Jadi diskusi, ngobrol dengan berbeda pendapat itu terbiasa dia. Yang tidak terbiasa itu kalau dia berbeda pendapatan terlalu jauh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan terlalu jauh beda pendapat. Itu tahu nggak? Ada orang yang kerjanya hanya mengumpulkan dan dengar pendapat.
Iya kan? Untuk memperoleh pendapatan. Sehingga didengar namanya istilah ada rapat dengan pendapat. Nah, kerjanya hanya mendengar pendapat saja untuk mengumpulkan pendapatan. Kan gitu ya. Ada juga orang yang kerjanya meminta pendapat orang untuk dia tulis, untuk dia kabarkan, untuk menjadi pendapatannya. Wartawan sih. Iya. Apa pendapat Bapak? Bagaimana pendapat? Hanya pendapat untuk menjadi pendapatan. Iya. Tapi itu sah dalam demokrasi kan? Boleh, bukan berarti tidak sah. Ya. Itu tidak salah. Ya. Cuman itulah ada orang yang kerjanya mengumpulkan pendapat dan mendengar pendapat Iya. untuk memperoleh pendapatan itu loh. Ya saya bercerita soal itu saja. Ya. Kan? Bukan berarti dia keliru tidak. Memang itu tugasnya gitu ya. Ya kira-kira begitulah dia. Jadi, Nah, juga di dalam organisasi itu, saya juga tulis dulu. Belajar berorganisasi itu belajar dari tubuh. Ya. Ya, belajar dari tubuh. Belajar dari tubuh. Organisasi itu belajar dari tubuh. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan dia punya. Dulu tubuh ini katanya. Dianalogikan dia tidak punya kepala. Ya. Tidak punya kepala tubuh. Tidak punya analoginya. Lalu dia merasa tidak sempurna menjadi satu tubuh. Lalu dia bilang sama Tuhan, ya Tuhan, hadirkan aku sebuah kepala agar tubuhku merasa sempurna. Lalu Tuhan menghadirkan kebolehannya dan diletakkan kepala itu di atas si badan. Akibatnya terjadi perubahan. Kepala menjadi atasan si badan, badan menjadi bawahan kepala. Hari-hari pun berlangsung. Dulu otoritas badan begitu kuat untuk menentukan makan apa, makan di mana, dan makan siapa. Sekarang sudah diambil oleh kepala lengkap dengan juklak dan juknisnya. Dulu ketika mengangkat senjata, balok-balok, itu anggota badan yang disuruh. Ya memang itu tugasnya. Tapi ketika ada makanan, lalu kepala memerintahkan si tangan untuk meletakkannya di mulut, dan celakanya mulut adalah aparat kepala. Mulai kecewa nih. Mulai kecewa si badan ini. Jauh. Gitu. Akibatnya apa? Perut yang anggota badan hanya kerjanya menampung sisa makanan yang kelezatan dan kenikmatannya sudah duluan dirasakan oleh lidah yang juga aparat kepala. Mulai kecewa lagi dia. Hanya ya Tuhan, penggalah leherku, gantilah kepalaku dengan yang kepala yang baru. Setiap 5 tahun diganti. Jadi, lalu kira-kira terus kemudian bergerakkan perubahan-perubahan. Kira-kira Tuhan ngomong apa? Loh, dulu kan kamu mintanya lewat perwakilan, sudah dulu minta lagi lewat pemilihan langsung. Maunya apa sih? Jadi pelajar berorganisasi cukup dah. Jadi ada tupoksinya. Dari filosofi itu. Filosofi itu bukan ada tupoksinya. Jadi kepala punya tugas, tangan punya tugas, kaki punya tugas, semua punya tugas. Jangan pernah merasa keberatan. Bayangkan kalau seandainya salah satu anggota tubuh melakukan judicial review. Ya, untuk meminta perubahan penugasan tupoksinya kepada Tuhan melalui MK misalnya, lalu dikabulkan. Betapa repotnya kemudian pantat itu terus kemudian minta berubah fungsinya menjadi wajah gitu. Kebayang nggak itu? Kok saya ini kerjanya? Jadi masing-masing orang di dalam organisasi atau masing-masing punya tupoksi. Kebayang nggak? Punya tupoksi. Kebayang nggak? Pantat itu kan keberatan dia. Kok kerjaan saya buang angin, buang kotoran, buang kain. Keberatan sama tetangga sebelahnya yang bagian depan itu. Lalu yang bagian depan ini bilang apa? Saya cuma berdiri saja, saya mendorong saya kan. Jadi artinya terjadi ada sinkronisasi, ada hubungan, koordinasi. Itu kan terjadi di dalam tubuh itu. Tetapi ketika kaki terantuk batu, yang bilang aduh itu siapa? Kepala. Itu yang paling penting di dalam konsep berorganisasi. Ya itu, dia harus menjadi dia harus peka. Jadi ketika kaki terantuk batu, kepala harus mulut bilang aduh. Mulut diperintah oleh kepala untuk bilang aduh. Jangan sampai terus kemudian kaki sudah bengkak, sudah borok, nggak diurus sama kepala, itu kan keterlaluan. Nah itu yang disebut dengan kepala yang zalim itu. Yang semua anggota tubuh juga harus menjaga kepala juga. Harus menjaga, iya. Buktinya tanpa kaki juga kepala bisa jalan, bisa bergerak. Tanpa tangan juga kepala bisa jalan, bisa berfungsi. Itu artinya bisa digerakkan tubuh itu. Meskipun ada salah satu anggota dari tubuhnya juga tidak ada karena ada kepala. Itu bedanya. Itu bedanya. Dan itu kita bisa buktikan di mana-mana. Karena itu. Nah, artinya
kita tidak boleh saling mencemburui tupoksi masing-masing. Ya. Ketika diberikan kita beban tugas, itu yang paling penting. Makanya koordinasi itu kan ada syarat di dalamnya. Iya kan, aliran darah itu kan dialiri kita, dan itu kalau kita bisa dari sistem kenegaraan itu kan ada aturan, ada peraturan perundang-undangan segala macam. Itu kalau dia mandek, darahnya akan menjadi lemak dan itu bisa menjadi hipertensi lah namanya, kan begitu. Terjadi ada gerakan pemberontakan lah segala macam. Ya itu karena udah saraf yang di dalam tubuh yang dialiri oleh yang namanya undang-undang dan peraturan-peraturan turunannya itu tidak berfungsi maksimal, sehingga terjadi sakit di beberapa sudut tubuh. Nah itu Dari yang organisasi lah kita juga bisa. dari organisasi kita bisa belajar tentang bagaimana mengorganize diri secara person gitu. Kemudian dengan anggota masyarakat. Iya, kami juga dengar dok. Kemarin kalau nggak salah kami pernah bikin acara Gus Durian juga kan di di museum ya. Di Taman Budaya. Di Taman Budaya. Sebenarnya udah lama itu kan karena pandemi kemarin kita istirahat sekitar 2-3 tahun gitu. Dan kemarin dan besok tanggal 11 malam Februari itu kita juga acarakan. Ada lagi acara. Ada lagi. Kita rencanakan Gus Durian itu setiap bulan purnama, setiap bulannya. Setiap bulan purnama. Itu teman-teman semua lintas agama budaya silahkan bersama-sama. Karena kita bicara soal kemanusiaan, soal kegelisahan kita, sekaligus juga memberi solusi gitu. Karena kritik itu anugerah, tapi solusi itu berkah. Iya. Terakhir Bung Per, apa pesan Anda terhadap generasi muda? Kuatkan iman, bela kebenaran, jangan lupa sarapan. Iya. Pesannya nasi bungkus. Kuatkan iman, bela kebenaran, tapi jangan lupa sarapan. Artinya realistis saja lah. Realistis saja, jamak-jamak. Ya. Itu intinya sebenarnya. Ya realistis saja, tidak usah berlebihan. Ya. Baik, teman ngopi, itu tadi obrolan kita bersama Bung Pairus, atau yang lebih populer dengan sebutan Abu Macel. Ada pesan dari beliau. Pesannya adalah pesan nasi bungkus. Kuatkan iman, bela kebenaran, dan jangan lupa sarapan. Semoga menginspirasi. Pamit dan sampai jumpa.